kami di dalam kami beristirahat malam. Dan pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami bersama-sama di tempat ini memuji, memuliakan, mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah doa pagi. Tuhan, kiranya Tuhan juga bersamai kami sepanjang kami melaksanakan ibadah ini. Terima kasih ya Bapak. Terpuji Tuhan sehat semuanya. Semoga tidak bosan karena saya sering dibuka bersaksi. Mungkin karena saya sekarang, tapi dulu juga begitu. Saya selalu bersyukur. Kalau tadi Buki seminggu ada apa? Sebetulnya saya kok ini hal biasa, tapi bagi saya luar biasa. Seminggu yang lalu, harinya saya lupa kalau nggak Jumat ya, seminggu yang lalu, kan Jumat kemarin, Jumat yang lalu, sekitar pukul 3:30 sore, saya lagi tidur, ini belum ada dan ternyata ada telepon HP. Saya masih tiduran karena tidur. HP saya tidak saya dekatkan dengan saya taruh di ruang tamu. Ada memang saya kerasin karena rumah yang sudah agak tidak dengar karena usia, jadi keras. Saya langsung berlari ngambil HP. Terus saya duduknya itu malah di luar di teras. Saya duduk, hanya sebentar. Tapi setelah saya terima selesai, saya tuh bangun berdiri begini, itu sudah semuanya gelap. Jadi saya itu saya pegangan di kaca-kaca jendela itu. Sudah itu terus saya tidak kuat, terus duduk di kursi tamu saya. Semua pusing. Selamanya saya belum pernah seperti itu. Ya barusan kemarin itu. Akhirnya semua terasa seperti ada gempa. Jadi nggak bisa. Ini saya sudah nggak bisa. Kebetulan anak-anak ada semuanya. Saya di rumah bersama anak saya yang bungsu, cucu saya dan menantu saya. Jadi yang ada itu anak saya lagi, terus cucu saya. Kenapa itu? Kenapa? Ya kan, ojo takok. Mubeng kabeh gak melek aku. Saya bilang begitu ya. Mubeng kabeh ojo takok. Kok di mana? Akhirnya saya dibawa ke tempat tidur lagi. Setelah itu mata kalau dibuka semuanya berputar-putar, tidak kuat. Saya berputar-putar. Baru kali ini saya merasakan seperti itu. Akhirnya anak saya yang laki ini takut. Diteleponi semua yang namanya anak saya di Jakarta, yang di Makassar, diteleponi semua. Mama itu ada apa? Anak tahu-tahu begitu. Saya takut kalau jadi kurang ajar ya. Saya bingung tapi saya nggak berani buka mata saya. Memang benar. Akhirnya terus menantu saya datang. Dibujur semua gitu. Apa? Makan. Keringat itu luar biasa. Jadi ini basah semua, basah itu seperti air. Itu keringat. Saya berpikir karena Pak Pendeta kalau lagi berikan pada lansia, yang Tio Palma siap sekarang. Saya ingat itu. Ya wes lah, kalau Tuhan mau panggil sekarang siap. Saya takut nanti kalau tidak siap, aduh aku gak berbau sama Pak Pendeta. Pak Kris itu ceritanya seperti itu. Akhirnya saya suruh Tuhan, kalau mau ambil ya ambil Tuhan, jangan pening seperti ini. Siap, luar biasa. Anak saya main basah, kalau basah masuk angin, katanya begitu. Duduk, kok didudukkan dipegang itu loh, ambruk lagi tidak bisa. Aku tidak kuat, hanya duduk. Tapi saya tidak kuat, gak kuat. Ini bicara sadar, tapi ini tidak bisa dibuka mata. Terus akhirnya anak menantu saya, ya sudah mas ambil tidur, digantilah saya sepanjang malam. Saya cuma masih hidup saya, masih hidup. Ternyata kalau memang belum waktunya, saya masih bisa bertemu dengan ibu bapak yang mengaji sekarang di tempat ini. Puji Tuhan, itulah berkat Tuhan luar biasa. Saya masih bisa Permisi bapak.
Pengalaman itu sudah saya rasakan 30 tahun yang lalu. Itu vertigo itu. Karena apa? Tadi bangunnya langsung lah. Hehe, jangan sok-sok kuat. Kalau mau bangun, miring dulu sedikit, duduk dulu sedikit, supaya oksigen naik ke otak, baru berjalan. Dulu sama saya rasakan itu sama. 3 hari itu baru sembuh. Itu vertigo. Saya pernah lagi latihan paduan suara di Dharma Wanita di kantornya Pak Puji di Palu. Lagi latihan tiba-tiba semuanya putar. Saya terus teman-teman pada gendong saya kasih dulu. Kok keras sekali badannya Bu Puji kok keras? Karena apa? Saya mau jatuh. Pernah lagi saya nonton voli karena dari kantornya Pak Puji itu lagi lomba, lagi pertandingan voli. Saya naik Vespa ke sana nonton. Aduh, untung saya dekat mobil kantor. Begitu saya rasa putar lagi. Saya langsung teriak sama salah satu karyawan. Tolong. Ini kunci motor saya pegang. Saya mau duduk dulu. Pusing. Saya duduk di kap mobil. Duduk saya kasih tenang. Itu Bu. Jadi jangan sekali-kali ibu-ibu walaupun mau ada bau meletus Bapak Ibu, mau meletus, jangan langsung lompat. 3 hari loh itu saya di kamar mandi itu merayap. Ya, itu aja pesan saya karena apalagi sekarang kita tua. Jadi yang paling banyak menolong minum air hangat tiap hari, pagi 12. Ya, itu aja. Saya kira itu. Terima kasih. Tuhan. Atas waktunya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pagi. Kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya kami mohon umat yang berkasih dalam Tuhan, kami undang untuk pada berdiri. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menyadari penyertaan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan mari ibadah doa pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Terima kasih, disilakan untuk kembali. Saya berdekat. Puji Tuhan, puji syukur pada Tuhan, saya bisa berada di sini dalam doa pagi ini. Inilah doa pagi pertama yang saya ikutin. Mudah-mudahan bukan untuk pertama dan terakhir. Ketika saya awal bulan Februari diinfo oleh Pak Puja bahwa Solideo bakal ngisi di ibadah doa pagi, dan kebetulan sekalian saya ditunjuk sebagai klien firman-Nya, waduh saya langsung kepikiran. Tapi untungnya seminggu kemudian saya lupa. Yang saya ingat cuma Solideo nanti ngisi di doa pagi tanggal 19. Puji Tuhan, dengan lupa tersebut saya bisa liburan lebaran kemarin dengan tenang. Jadi nggak kepikiran. Terus Selasa kemarin Pak Puja share di grup Wilson
pamfletnya ibadah doa pagi, baru saya sadar, loh, kok pelayan firmannya saya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Kami ucap syukur karena Engkau telah perkenankan kami hadir di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apa yang akan keluar itu semua hanya seturut kehendak. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Haleluya, amin. Bacaan pagi ini hanya terambil dari 2 ayat saja. Karena saya belum pernah doa pagi, makanya kemarin itu saya lihat YouTube ibadah doa pagi tanggal 12 Maret. Kebetulan Pak Sis yang jadi pelayan firman. Saya teringat kata Pak Buja, Mas, firman ini jangan panjang-panjang ya. Terus saya lihat Pak Sis cuma 2 ayat. Oh, berarti memang 2 ayat atau gimana konsepnya ini? Tidak apa-apa, fleksibel. Terus kemudian saya ini temanya apa? Bebas saja. Kalau gitu saya mengambil 2 ayat ini karena ini adalah ayat kesukaan saya. Yang pertama dari Amsal 17 ayat 22. Ayat yang kedua dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Mungkin ini sudah sangat familiar buat kita semua. Amsal 17 ayat 22. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kemudian yang dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Guys, dari kedua ayat ini saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu. Pagi ini apakah Bapak Ibu semua bersukacita? Amin. Tunjuk tangan, mohon maaf. Absen. Puji Tuhan, semuanya bersukacita. Mungkin saya tanya Bu Ernita, bersukacitanya karena apa? Selalu senang. Selalu senang. Selalu menatap bahwa Tuhan Yesus ada. Dan sungguh luar biasa memang. Luar biasa. Seringkali mendengar ungkapan hati yang gembira adalah obat. Beberapa kali saya ikut perkunjungan ibadah sakit mendampingi Pak Pendeta. Seringkali Pak Pendeta dalam doanya selalu menyelipkan kata hati yang gembira adalah obat. Diharapkan warga yang sakit tersebut memperoleh semangat dalam menghadapi sakitnya, dan dengan dukungan dari saudara seiman yang sakit bisa merasakan kegembiraan dan dapat mempercepat proses kesembuhannya. Hati yang gembira diperoleh dari suasana hati yang diliputi oleh sukacita. Dan sukacita itu muncul karena adanya rasa syukur yang kita terima dalam kehidupan kita. Tetapi rasa syukur itu muncul karena kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Seperti misalnya kita dalam kehidupan kita setiap hari diberi kesehatan. Mungkin setiap untuk yang masih usia produktif kita masih diberi pekerjaan, dan setiap bulan masih mendapat gaji. Terus kemudian kita masih bisa berkumpul bersama keluarga kita di rumah dalam keadaan sehat. Syukur itu kita nyatakan karena kita mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupan kita.
Akan tetapi apakah kita masih bisa bersuka cita apabila kita mendapatkan musibah atau hal-hal yang tidak kita kehendaki terjadi dalam kehidupan kita? Misalnya seperti berita pada beberapa saat lalu, banyak pabrik yang tutup, misalnya PT Sritek dan PT pabrik alat musik Yamaha yang harus mem-PHK ribuan karyawannya. Apakah kita masih bersuka cita atau kita masih bersyukur dengan keadaan tersebut? Atau pada saat kita mengalami sakit atau keluarga kita yang sedang mengalami sakit, apakah kita masih tetap bersyukur? Apakah kita masih tetap bersuka cita? Apalagi kalau kita ditinggalkan oleh salah satu anggota keluarga kita menghadap Tuhan. Apakah kita masih tetap bersyukur, Bapak Ibu dan Bapak Ibu sekalian? Kemarin kita merayakan Jumat Agung, Yesus Kristus disalib. Apakah pada saat kejadian itu murid-murid dan pengikut Yesus sedang bersuka cita melihat Tuhannya mati di kayu salib? Secara manusiawi ya kita pasti bersedih, kita berduka, dan kita tidak bersuka cita. Kembali lagi, kita bersuka cita karena biasanya kita bersyukur karena hal-hal yang baik terjadi dalam diri kita. Saya kadang suka senyum sendiri kalau ketemu orang Jawa ya, sedang terkena musibah, tapi masih bilang cek untung. Misalnya kalau kita jatuh dari motor atau melihat orang kecelakaan jatuh dari motor, cek untung, cuma lecet-lecet, gak tugel. Cek untung galane kosong, nek gak komburi disampluk mobil. Atau enggak, mungkin pada saat kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit, pada waktu kita menjenguk si penunggunya bercerita dengan Ji untung mas dan digawa nang rumah sakit, nek gak ya wis liwat. Nah, dari itu saya juga berarti orang ini masih bisa bersyukur ya, masih bisa bersyukur dengan kondisi yang tidak ideal menurut yang seperti yang kita rasakan. Jadi dalam kita mengalami musibah atau misalnya mengalami hal-hal yang tidak kita kehendaki, kita harusnya patut bersyukur. Timbul pertanyaan lagi, apakah kita tetap bersyukur apabila kita merasakan hal yang paling terburuk dan sudah mentok terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang dialami murid-murid Yesus dan para pengikut Tuhan pada saat Yesus disalib? Mereka merasa bahwa Mesias Tuhan Yesus yang diharapkan menjadi penolong dan memberikan pengharapan atas masa depan mereka, tiba-tiba harus mereka lihat mati di kayu salib. Pasti pada saat itu murid-murid dan pengikut Tuhan berpikir, terus apa meneh sing tak jaga banget? Padahal Mesias Tuhan yang selama ini memberikan pengajaran, memberikan harapan untuk hidup mereka, ternyata harus mati. Padahal Tuhan Yesus juga sudah melakukan pengajaran kepada mereka bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Tapi murid-murid Tuhan pada saat itu tetap bersedih dan tidak ingat pengajaran Tuhan. Sebagai umat yang percaya, kita harus meletakkan hidup kita dalam tangan Kristus dan selalu yakin bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Meski kita menjalani pasang surut dalam kehidupan kita, kita harus tetap bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kita. Seperti Bu Ernita bilang tadi, Tuhan selalu ada buat kita, Tuhan selalu melindungi kita. Jumat Agung kemarin
Tuhan kita Yesus Kristus disalib. Kalau saya bersuka cita karena Tuhan menggenapi janjinya untuk menebus dosa manusia. Allah Bapa sudah merelakan anaknya yang dikasihani untuk mati untuk menebus dosa manusia. Dan pada hari ini saya semakin bersuka cita karena besok kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, dan itu sebagai peringatan bahwa kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kiranya kita semua selalu bersandar pada Tuhan, karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dan kiranya kita selalu bersyukur pada Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Dan dengan bersyukur kita dapat menjadikan hidup kita selalu diliputi dengan sukacita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bila Kau relakan anakmu yang tunggal mati di kayu salib Tuhan untuk menebus dosa kami, kami berterima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam diri kami masing-masing. Tuhan, kiranya senantiasa menuntun langkah hidup kami dan ajar kami meletakkan hidup kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Dengan demikian, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Kau memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Amin. Hingga dalam kondisi apapun, setelah saya usia sudah 74 saat ini masih diberi kemampuan untuk berusaha dan lain sebagainya. Saya sangat berserah dan bersyukur. Ketika kita berserah dan bersyukur, Tuhan masih berjalan yang terbaik. Ini yang saya amini dan saya imani. Tuhan masih memberikan yang terbaik. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Beberapa tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan, tapi masih untung katanya orang Jawa. Ketika saya nyebrang di Teratak itu, otomatis saya melihat spion terus. Lalu nggak tahunya di depan itu ada gerobak, ada apa? Yang belakangnya ada Tosca. Ada Tosa di situ, Bapak Ibu. Saya lihat kanan terus, nggak tahunya di situ berhenti di sebelah kanan. Lalu Tosa tadi saya tabrak. Nah, begitu saya tabrak, dada saya ini nabrak, sakit di sini. Saya cuma pas nabrak cuma diam gini, Tuhan Yesus tolong, saya bilang gitu. Lalu hilang dalam beberapa detik, saya diam saja di sepeda motor. Terus akhirnya saya ditolong sama orang. Lah kok orangnya di depan itu yang nyetir tuh, Bu, lapor sama itu kan nyemburi. Pak, aku ini sementaraan, aku ini nabrak sampean Pak, sama kok mau bikin mandek sebelah kanan. Terus akhirnya saya ditolong orang-orang. Kok ya saya masih ingat Bapak Ibu, kalau saya itu bawa tas. Nah kalau naik sepeda motor kan tas mesti saya cangklong di belakang. Lah kok tas saya itu diobok-obok loh Pak, tas kok diobok-obok Pak. Terus enggak Bu, HP ini. Enggak, saya enggak mau. Tas ini buat bantalan kepala saya, soalnya saya pusing Bapak Ibu. Dada saya sakit karena nabrak Tosa itu tadi. Setelah itu suami saya ditelepon itu setengah jam itu baru datang. Katanya dia bingung cari lokasi saya itu di mana, bingung. Ya ternyata saya tiduran sekarang jadi taman itu, ditidurkan di situ sambil nunggu suami saya. Setelah saya dibawa ke mitra keluarga, dada saya ini sakit, diperkirakan kena dada sebelah sini karena nabrak Tosa itu tadi. Ternyata ya masih untung Bapak Ibu. Jadi setelah dicek-cek semua, ternyata di sini nggak ada yang patah.
yang patah cuma yang di sini. Jadi yang di sini itu malah nggak sakit Bapak Ibu, tapi agak luka. Ternyata yang kena di sini, jadi masih untung. Nah, setelah operasi teman-teman saya datang, saya sempat menanyakan bagaimana pekerjaannya, banyak enggak. Loh Mbak, wong loro-loro kok takon pekerjaan. Iya, karena pikiran saya, badan saya di sini, tapi pikiran saya di kantor. Pekerjaan bagaimana kalau saya tinggal, gitu ya. Tapi ya masih untung lagi. 2 hari setelah operasi saya boleh pulang dan disambut dengan pekerjaan yang luar biasa. Itulah Bapak Ibu, kesaksian saya. Tuhan itu selalu melindungi di dalam langkah-langkah saya. Kenapa saya kok kecelakaan? Karena saya keburu-buru berangkat tidak berdoa. Itu tadi, mungkin itu ya. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak sekalian. Pagi. Terima kasih. Saya sebenarnya terdetik kesaksian saya. Saya melanjutkan kesaksian saya yang beberapa kali sejak pagi ya, Ibu. Karena beberapa hari saya kok kayaknya ini ya digerakkan untuk yuk saksian menguatkan ibu bapak, apalagi yang sudah sepuh, untuk lebih setia sama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti sebelumnya bahwa sejak muda Tuhan izinkan pesan Tuhan melalui mimpi gitu ya. Ini terjadi di tahun 2017, ini lama. Kebetulan Pak Evan itu menjadi ketua wilayah gitu ya. Sebelumnya kami, saya dan Pak Evan itu ya punya anak 2 waktu itu, menginginkan gitu ya, punya mobil ya waktu itu. Kita berdoa, doanya itu begini, Tuhan izinkan kami punya kendaraan untuk berpelayanan, itu titik gitu ya. Nah ternyata Tuhan wujudkan gitu ya. Waktu itu kami punya mobil sedan Chery yang second gitu ya. Nah, dan kebetulan ternyata ketika Pak Evan menjadi ketua wilayah, kami melayani seorang janda ya. Mungkin Bapak Ibu yang sepuh pirsa nggih, Oma Wati Muri, nggih Pak Siti nggih. Oma Wati Muri ini adalah seorang janda yang tinggal sendiri tanpa anak. Kebetulan beliaunya itu adalah tidak memiliki anak angkat, tetapi tidak kurang memperhatikan beliaunya. Akhirnya saya dengan Pak Evan inisiatif bahwa setiap perjamuan kudus kita jemput untuk perjamuan. Itu kita alami selama 1 tahun gitu. Nah setelah 1 tahun itu kebetulan Oma Wati Muri itu dipanggil Tuhan. Pas saya masih ingat di hari Sabtu gitu ya, Sabtu. Nah waktu itu Pak Evan yang bantu pelayanan izin tidak ke kantor gitu. Nah setelah Oma Wati Muri dipanggil Tuhan, selang seminggu kami itu mengalami kecelakaan gitu ya. Mobil yang kami tumpangi itu ditabrak dari belakang. Kebetulan 4 berturut-turut itu di daerah Balongbendos sana Ciwidimia. Jadi mobil kami depan belakang itu riak gitu ya, riak hancur. Kemudian selang sebulan kita jual. Terus saya dengan Pak Evan merefleksi gini, oh iya ya Mas, apa namanya? Kita doanya kan Tuhan untuk berpelayanan. Ketika yang dilayani sudah dipanggil Tuhan, ya alatnya ya juga diambil oleh Tuhan gitu. Gitu ya, itu pesan saya. Oh iya, berarti hati-hati dengan kuasa doa kita. Kita mintanya apa gitu ya. Jadi boleh spesifik tapi hati-hati juga gitu. Akhirnya ternyata dari seperti itu kita doanya kan beda, berarti Tuhan kami mau kendaraan baru tapi untuk operasional dan berpelayanan. Puji Tuhan, Tuhan izinkan kita awalnya menyelesaikan, akhirnya Tuhan izinkan beli yang Ayla merah itu ya. Kebetulan merah itu adalah kesukaan saya gitu. Dan itu oh ini ya cara Tuhan gitu.
Iya, itu jadi pesan, hati-hati dengan puasa doa kita, ya. Mulut kita, apalagi ibu-ibu ya, puasa doa luar biasa. Itu pesan yang pertama. Yang kedua itu ternyata Tuhan mengizinkan tidak berhenti dia sampai di situ. Ketika Sabtu itu Oma Wati Muri dipanggil Tuhan, saya masih ingat, kebetulan saya dengan Pak Evan itu ritual jam 12 malam itu doa berdua gitu ya. Entah dengan ngantuk-ngantuk, pokoknya alarm saya itu jam 12 malam itu selalu bangun untuk berdoa. Nah, sebelum saya bangun berdoa itu seperti saya sebelumnya bahwa Tuhan izinkan saya sejak muda itu pesan Tuhan melalui mimpi saya gitu. Nah, sebelum saya terbangun itu saya mengikuti sebuah perjalanan. Saya bertemu dengan Oma Wati Muri dan Opa yang 10 tahun sebelumnya itu sudah bagi Tuhan. Saya, ya mungkin kita percaya bahwa kita nggak ada hubungannya dengan orang mati gitu ya. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil gitu. Saya ikut dalam perjalanan orang banyak. Di samping saya adalah Oma Wati Muri dan Opa yang sudah dipanggil Tuhan. Saya langsung tanya, Oma masuk surga kan? Loh iya, tetapi kamu juga, tapi kita punya levelnya masing-masing. Tapi harus diingat, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Setelah itu saya balik, tidak ikut perjalanan Oma ini dengan beberapa rombongan. Saya balik, saya terbangun pas jam 12 malam. Saya coba terkaget, saya bangunkan Pak Evan. Apa pesannya saya itu? Oh, Tuhan izinkan. 1, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi bersyukur bahwa Tuhan ya banyak yang ikut Tuhan tapi tidak banyak yang dipilih oleh Tuhan. Bersyukur bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Sampai di sini kita masih tetap percaya bahwa penyelamat kita hanya Tuhan Yesus. Satu yang Tuhan izin dan Tuhan pesankan bahwa jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Itu. Dan amin Bapak Ibu. Itu jangan sembarangan, karena itu adalah doa, bisa jadi dari doa. Yang pertama, pada tahun 2010, sesaat saya sesudah baru menikah, saya berjanji sama, waktu itu setelah menikah saya tinggal di Kebonsari dan ibu saya dan almarhum bapak sama ibu masih di Jatasari. Saya berjanji sama ibu, Bu, tenang aja, nanti seminggu sekali atau enggak seminggu 2 kali saya pasti datang ke rumah. Tapi setelah menikah waktu itu mungkin sebulan, 2 bulan lebih saya nggak pulang ke Jatasari. Waktu itu kantor saya masih di Sidoarjo, di Jenggolo. Saya tinggal di LPK. Siang-siang itu saya kebetulan habis dari kunjungan ke nasabah di Surabaya, mau balik ke Sidoarjo sekitar jam 2-3 siang. Biasanya jam segitu panas-panasnya, dan kalau naik motor itu ngantuk Bapak Ibu. Jam segitu. Saya setelah flyover itu sudah merasa waktu di Bundaran Walu sudah merasa ngantuk. Kemudian setelah flyover itu saya naik motor tuh nggak terasa, lama-lama makin ke pinggir, dan akhirnya dari aspal itu turun ke jalan, turun ke tanah. Dan itu kan biasanya ada levelnya nih. Jadi begitu turun itu kebetulan kok saya langsung kebangun gitu. Dan untungnya nggak sampai nabrak, masih untung ya, masih untung nggak nabrak tiang-tiang yang pembatas rel itu. Masih untung saya nggak nabrak di situ, dan saya langsung bangun. Saya langsung ingat, oh dekat Jatasari, saya tak mampir mau tidur sebentar. Akhirnya
begitu saya tiba-tiba bangun, saya belok ke Kertasari, baru masuk mungkin 50 meter saya jatuh. Ternyata saya ketiduran. Saya nabrak trotoar, akhirnya saya jatuh. Ditolongin orangnya cuma bilang ngantuk ya Mas. Tapi masih untung saya hanya lecet-lecet gitu. Terus kemudian saya begitu di rumah, ibu saya cuma bilang, lah iki wonge teko. Jadi mungkin ucapan saya itu mungkin memang diterima dengan sungguh-sungguh oleh ibu saya, bahwa meskipun saya sudah menikah, mungkin sebagai anaknya masih tetap diharapkan untuk sowan ke rumah. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan berkat Tuhan, yaitu mungkin mobil tadi. Setelah menikah sekarang saya punya 3 anak. Waktu anak saya kedua itu mobil saya masih standar. Kemudian waktu hamil anak ketiga saya berdoa sama Tuhan, minta apa? Bisa nggak saya minta diberi berkat mobil yang lebih besar dari ini? Ini anggota keluarga saya mau bertambah. Puji Tuhan, doa itu didengarkan. Saya peroleh berkat mobil yang besar. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat Nissan Serena warna putih. Itu mobil yang keluarga yang cukup menampung banyak orang. Tapi setelah berjalannya mungkin 3 tahun, ketika saya pergi bersama keluarga naik mobil itu, anak saya ini nggak bisa diem. Anak saya, jadi yang 3-tiganya ini nggak bisa diem. Kadang lompat ke baris pertama, habis itu lompat ke baris kedua, habis itu lompat lagi baris ketiga, sampai saya dan sambil nyetirnya marah. Iki tak balik motor cilik mana lo ya? Lah puji Tuhan kok doa saya didengar. Cilik mentek saya. Iya, lagi mobil saya. Tapi ya itu berkat Tuhan, tetap saya syukuri. Tapi ya saya jadi teringat bahwa ucapan yang kita lontarkan mungkin baik itu hanya dalam hati, mungkin itu adalah sebuah doa.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapak, terima kasih. Sudah tak rekam ini. Selamat Paskah, Kristus bangkit hore. Haleluya. 1, 2, 3. Kami komunitas lagi mengucapkan selamat Paskah. Yesus bangkit. Haleluya.